Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seni lovers? Berharap semua selalu sehat di musim pandemi yang belum juga berakhir ini. Pertemuan daring seni budaya bersama Insan Seni kali ini akan mengulas materi seni teater modern. Poin yang akan diulas adalah 1. Pengertian seni teater. 2. Fungsi seni teater. 3. Unsur seni teater. 4. Jenis seni teater. Dan yang kelima, merancang seni teater. Yang pertama, pengertian seni teater. Kata teater berasal dari bahasa Inggris theater atau théâtre. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kata ini berasal dari theater. Dan dalam bahasa Yunani disebut theatron, yang memiliki arti tempat atau gedung pertunjukan. Dari mana istilah, kata teater berarti segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas untuk konsumsi para penonton. Dalam arti sempit, teater diartikan sebagai sebuah drama atau perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas serta disaksikan oleh banyak orang dan berdasarkan naskah yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas, teater diartikan sebagai segala sesuatu adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak, dapat berupa kotoprak, dagelan, ludruk, wayang, janger, mamanda, sulap, sinetron, akrobat, dan lain sebagainya. Perbedaan teater dengan drama adalah teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang hendak dipentaskan. Jadi, hubungan dari keduanya adalah teater menjadi visualisasi drama di atas panggung yang disaksikan oleh para penonton. Yang kedua, fungsi seni teater. Awalnya, seni teater sebagai sarana upacara atau hiburan. Tapi, kini fungsi teater juga mencakup sarana pendidikan dan juga berperan dalam nilai afektif dalam masyarakat. Adapun fungsi teater meliputi yang pertama, teater sebagai sarana upacara. Fungsi teater untuk kepentingan upacara ini tidak memerlukan penonton, karena penonton menjadi bagian dari peserta upacara itu sendiri. Di Indonesia, seni teater yang dijadikan sebagai sarana upacara dikenal sebagai seni teater tradisional. Kedua, teater sebagai media ekspresi. Teater termasuk bentuk seni yang berfokus utama pada laku dan dialog. Dalam prakteknya, para seniman teater akan mengekspresikan seninya di dalam bentuk gerakan tubuh dan juga dalam ucapan-ucapan. Ketiga, teater sebagai media hiburan. Teater juga berperan sebagai sarana hiburan. Dalam hal ini, sebelum pementasan teater, harus terdapat persiapan dengan usaha maksimal. Dengan begitu, diharapkan para penonton akan terhibur lewat pertunjukan yang digelar. Yang keempat, teater sebagai media pendidikan. Teater adalah seni kolektif. Hal ini berarti bahwa teater tidak hanya dikerjakan secara individual saja. Untuk mewujudkan seni teater, diperlukan kerja tim yang harmonis. Apabila suatu teater dipentaskan, maka diharapkan pesan-pesan yang ingin diutarakan oleh penulis dan pemain dapat disampaikan pada para penontonnya. Sebab umumnya
manusia akan lebih mudah mengerti suatu nilai baik atau buruk melalui pertunjukan dibandingkan jika hanya membaca lewat sebuah cerita. Yang ketiga, unsur-unsur seni teater. Unsur seni teater dibagi menjadi dua. Ada unsur internal dan juga ada unsur eksternal. Unsur internal teater adalah unsur utama yang asalnya dari dalam teater itu sendiri, meliputi 1. Aktor, di mana aktor adalah pemeran utama untuk menyampaikan jalannya cerita melalui ekspresi, gerak, dan suara. 2. Naskah, disebut sebagai lakon atau arahan peran. Naskah menjadi panduan dari jalannya cerita bagi para aktor dan sutradara dalam melakukan pementasan teater. 3. Pentas. Pentas adalah sebuah pertunjukan yang menyajikan estetika gerak, suara, ekspresi, dan setting dalam sebuah cerita atau drama. 4. Sutradara. Sutradara adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan semua unsur yang ada di dalam seni teater. Tanggung jawab sutradara meliputi mengarahkan aktor, membedah naskah, dan juga untuk memunculkan ide-ide terkait pentas teater. Yang kelima adalah kostum. Kostum adalah unsur penunjang bagi para aktor dalam melakukan pementasan teater. Kostum yang tepat dapat membuat watak aktor terkesan mirip sesuai perwatakan tokoh yang dibawakan. Yang kedua adalah unsur eksternal teater. Unsur eksternal teater adalah unsur pendukung yang berasal dari luar teater, meliputi 1. Staf produksi, 2. Sutradara atau director, 3. Stage manager, 4. Desainer, yang kelima kru. Yang keempat, jenis-jenis teater berdasarkan zamannya. Jenis-jenis teater menurut zamannya dibagi dalam 3 jenis, yaitu teater tradisional, teater modern, dan teater kontemporer. Untuk kali ini, kita akan bahas seni teater modern. Seni teater modern adalah jenis seni teater yang sudah tidak menggunakan pakem seni teater tradisional. Teater modern tumbuh dan berkembang dengan mendapat pengaruh perkembangan dari seni teater barat atau dramaturgi. Dapat dikatakan bahwa seni teater ini sudah memiliki struktur yang dialognya pasti mengikuti naskah. Jalan ceritanya pun juga mutlak ditentukan oleh sutradara. Teater modern telah menghilangkan sisi tradisi sehingga lebih menonjolkan sisi hiburan. Ciri-ciri teater modern: bertujuan sebagai hiburan dan mendapatkan apresiasi saja. Menggunakan bahasa nasional di dalam dialognya. Pertunjukan diselenggarakan pada pentas tertutup dengan menggunakan panggung serta segala properti pendukungnya. Berisi kritik sosial yang ada pada era sekarang. Kebanyakan dialognya sesuai dengan naskah, namun tetap boleh untuk diimprovisasikan. Contoh seni teater modern. Contoh seni teater modern banyak dijumpai dalam masyarakat adalah drama, operet, dan drama musikal. Jenis-jenis teater berdasarkan penyampaiannya. Jenis teater menurut penyampaiannya dapat dibagi dalam 5 jenis, yakni teater boneka, teater musikal, teater gerak atau pantomim, teater dramatik, dan teatrikalisasi puisi. Yang terakhir, merancang karya teater modern. Merancang sebuah pertunjukan dapat diartikan sebagai kegiatan menyatukan beberapa komponen yang ada dalam teater, di antaranya lakon, tempat pertunjukan, pemain, penonton, dan naskah.
Persiapan pertunjukan teater diantaranya meliputi menyiapkan naskah cerita serta merancang panggung dan dekorasi. Menyiapkan naskah cerita diartikan sebagai bentuk tertulis dari suatu drama. Sebuah naskah, walaupun telah dimainkan berkali-kali dalam bentuk yang berbeda-beda, naskah tersebut tidak akan berubah mutunya. Sebaliknya, sebuah atau beberapa drama yang dipentaskan berdasarkan naskah yang sama dapat berbeda mutunya. Merancang panggung dan dekorasi, sebenarnya orang yang sangat berkepentingan dengan medan untuk bermain adalah sang sutradara. Menjalankan tugasnya, ia sedang melukiskan peristiwa-peristiwa sosial yang amat penting. Panggung perlu pula diketahui calon aktor yang pada saatnya nanti akan berhubungan dengan sang sutradara. Bahkan mungkin suatu ketika aktor itu sendiri harus menyutradarai pementasan sebuah skenario. Selanjutnya, pertunjukan teater. Dalam penyelenggaraan pementasan teater, terdapat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, latihan, dan pelaksanaan. Terakhir, prinsip kerjasama dalam teater. Kerjasama merupakan hal yang utama dalam kegiatan apapun. Tanpa adanya kerjasama yang baik, sangat mustahil sesuatu hal dapat tercapai secara maksimal. Sebagai contoh, mungkinkah akan tercipta sebuah buku tanpa ada kerjasama yang baik dari penulis, editor, ilustrator, dan lain sebagainya? Begitu pula dengan seni pertunjukan teater. Itulah Seni Lover, prinsip-prinsip merancang karya teater modern. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan tunggu pertemuan selanjutnya. Salam seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.